Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadan Nasruddin dari kelas 10 IPA 4. Beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai reaksi reduksi oksidasi. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Begini, pada dasarnya suatu reaksi itu dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu reaksi bukan redoks dan reaksi redoks, reduksi oksidasi. Nah, reaksi redoks ini kedengarannya asing dan aneh bagi kita. Tapi sebenarnya banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengupas apel nih. Apel yang sudah dikupas lama-lama akan kecoklatan. Mengapa? Karena pada apel itu terjadi reaksi oksidasi. Contoh lain, besi. Besi ketika dibiarkan di udara terbuka, apalagi kalau dia terkena air, lama-lama akan berkarat karena terjadi reaksi oksidasi. Nah, di tubuh kita juga nih, terjadi reaksi oksidasi ya. Apa buktinya? Terjadi kerutan di wajah, kemudian terjadi penuaan itu karena reaksi oksidasi. Akibat dari penuaan adalah timbulnya penyakit degeneratif, misalnya jantung, diabetes, dan sebagainya. Itu karena terjadi reaksi oksidasi dalam tubuh manusia. Makanya banyak vitamin antioksidan itu untuk mencegah terjadi reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita mulai ya. Apa sebenarnya reaksi redoks atau reduksi oksidasi? Awalnya, reaksi redoks atau reduksi oksidasi itu adalah reaksi yang menangkap atau melepas oksigen. Menangkap dan melepas ya. Jadi, pengertian reaksi redoks adalah menangkap dan melepas oksigen. Jadi saya ulangi, pengertian reaksi redoks adalah menangkap dan melepas oksigen. Jadi ada yang kebagian menangkap, ada yang kebagian melepas. Itu teori paling awal. Pada perkembangannya, ternyata reaksi reduksi oksidasi ini berkaitan dengan reaksi yang melepas dan menangkap elektron. Jadi, reaksi redoks ini juga melepas dan menangkap elektron. Ya, itu. Nah, penemuan terbaru akibat lepas dan menangkapnya elektron terjadi perubahan bilangan oksidasi. Ada yang bilangan oksidasinya naik dan ada yang bilangan oksidasinya turun. Jadi, pada reaksi redoks itu juga naik dan turun. Naik dan turun. Dia juga naik dan turun. Oke. Maka reaksi redoks atau reduksi oksidasi bila didefinisikan sebagai reaksi yang menyebabkan biloksnya naik dan turun. Jadi ini naik dan turun itu adalah biloksnya ya. Biloks. Oke. Kalau kita singkat dengan biloks. Biloks ini adalah bilangan oksidasi. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi atau biloks ya? Kita singkat dengan biloks. Bilangan oksidasi atau biloks itu adalah muatan dari suatu unsur ketika dia dalam keadaan bebas atau dia terikat dengan unsur lain, membentuk senyawa. Jadi, biloks itu ibaratnya seperti pangkat-pangkat. Kalau di jenjang militer, kan ada pangkat-pangkatnya tuh. Atau di karyawan, itu ada pangkatnya juga. Nah, jadi biloks itu adalah muatan suatu unsur dalam keadaan bebas atau ketika berbentuk senyawa. Biloks itu adalah muatan suatu unsur
muatan suatu unsur dalam keadaan bebas maupun terikat oleh senyawa lain. Ya, begitu. Jadi bilox itu muatan suatu unsur dalam keadaan bebas atau ketika berbentuk senyawa. Bilox ini juga punya aturan. Ya. Nah, aturan bilox adalah ini aturan bilox. Aturan bilox adalah unsur bebas. Namanya juga bebas ya. Bilox unsur bebas sama dengan 0. Jadi kalau dia bebas, biloxnya sama dengan 0. Perlu kita ingat bahwa unsur itu apa sih? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya ada O2. Ada 2 tetapi O semuanya. Kemudian N2. Ada 2 juga tapi kedua-duanya N. Kemudian ada P4. Ada 4 tetapi semuanya P. Fosfor. Kemudian S8. Jadi biar dia 2, 4 maupun 8, selama dia unsurnya sama, itu disebut dengan unsur bebas. Dan biloxnya itu adalah 0. Kemudian bagaimana kalau berbentuk senyawa? Contohnya, tulis dulu ya. Contohnya ada N2 O2 P4 S8 gitu. Oke. Jadi biarpun dia 2 4 8 selagi selama dia unsurnya sama, itu disebut dengan unsur bebas dan biloxnya mereka adalah 0. Kemudian bagaimana kalau berbentuk senyawa? Ini dalam bentuk senyawa. Oke. Kita perlu ketahui bahwa senyawa sendiri adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih. Contohnya apa? Contohnya ada CO2. Contohnya ada CO2, H2O. Seperti itu ya. Ada CO2, H2O. Itu. CO2 ini ada C dan ada O juga. Berarti seperti ini juga ada H, H2O itu ada H, ada juga O. Nah, ini bilox dalam bentuk senyawa. Ketika dalam bentuk senyawa, bilox dengan hidrogen. Ini kan hidrogen, itu sama dengan +1. Umumnya, kecuali pada senyawa hidrida. Ini kecuali pada senyawa hidrida. Biloxnya hidrogen itu adalah -1. Contohnya pada HCl. Ini contohnya untuk hidrida ya. HCl seperti ini. HCl itu bilox hidrogennya adalah +1. Tetapi kalau pada NaH, ini kan ini +1. Tetapi kalau dalam NaH, kalau NaH itu kalau NaH itu kan natrium hidrida. NaH itu
natrium hidrida, maka biloks hidrogennya bukan +1 tetapi menjadi -1. Ini dia -1. Beda dengan HCl, dia +1. Seperti itu. Jadi ini senyawa hidrida ya. Apa sih yang dimaksud dengan senyawa hidrida? Yaitu senyawa hidrida di sini ya. Senyawa hidrida senyawa hidrida adalah logam ditambah hidrogen ya. Jadi begini, itu senyawa hidrida itu logam plus hidrogen, seperti ini guys, logam ditambah hidrogen begitu. Tetapi ya, jadi begini, hidrogen itu kan +1 ya. Ketika dia ketemu natrium, natrium juga itu +1. Natrium itu +1, hidrogen juga +1. Gitu. Ketika si hidrogen ini bertemu dengan natrium, dia muatan positifnya kalah. Sehingga akhirnya dia menjadi -1. Contohnya nih dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti si Doni, pintar banget dalam pelajaran kimia. Tetapi ketika bertemu pemenang olimpiade kimia, ia serasa tidak pintar, padahal aslinya dia juga pintar. Ya, jadi hidrogen ini +1, masalah ini hidrogen +1, hidrogennya +1, tetapi berhubung dia ketemu natrium yang plusnya lebih kuat, maka dia kalah. Jadi dia menjadi -1 karena biloks natrium ini kan lebih tinggi dibanding biloks hidrogen. Jadi dia dikalah. Maka dari itu biloks dari NaH adalah -1. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua. Nih. Yang kedua, biloks oksigen sama dengan -2. Jadi biloks O-nya adalah salah. Oke, kemudian yang kedua, biloks oksigen sama dengan -2 umumnya, kecuali pada senyawa peroksida. Pada senyawa peroksida itu biloks O-nya bukan lagi -2, jadi biloks O-nya adalah -1. Kalau biloks O dia -1. Kalau dia pada senyawa peroksida dia -1. Kemudian ada lagi senyawa superoksida. Nah, itu superoksida, biloks oksigen bukan lagi -2 ya, bukan juga -1, tetapi dia -setengah. Itu kalau senyawa superoksida biloksnya -setengah. Itu biloksnya -setengah superoksida. Jadi biloksnya makin tinggi, ada tuh vitamin superoksida, berarti dia kandungannya tinggi ya, kandungan akan oksigen. Oke, contohnya pada H2O. Contoh pada H2O. Ya, contohnya pada H2O, maka biloks O-nya adalah -2. Jadi biloksnya ini adalah -2. Terus ada lagi nih pada NaO. Sini ya, masih bisa.
NaO. Oke. Natrium dan oksigen. Oke, pada NaO ini biloks oksigennya bukan lagi -2, menjadi -1. Kemudian ini jadi bukan lagi -2 ya, tetapi dia -1. Seperti itu. Dia bukan -2, tetapi biloksnya -1. Kemudian satu lagi, misalnya pada seperti ini, Na2O. Kayak gini. salah. Na2O. Kalau dalam situasi seperti ini, itu Na2O, biloks O-nya bukan lagi -1, bukan juga -2, tetapi dia biloksnya itu adalah -setengah atau -1/2. Itu berikutnya biloks F sama dengan -1. Ini sudah pasti ya, biloks F itu selamanya -1 biloksnya. Kemudian keempat, biloks logam golongan A. Ya, golongan A. Berarti semua golongan A biloksnya itu sesuai dengan golongannya. Misalnya kayak golongan 1 berarti biloksnya itu +1. Ya, begitu. Contohnya kita bisa lihat seperti apa ya? NaCl aja. Contoh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh di sini NaCl, natrium klorida. Ya, biloks Na itu kan +1. Mengapa? Karena si natrium ini terletak pada golongan 1A. Ingat ya, halinak, HLINAK, ada natrium. Ya, oke. Terus ada juga nih contohnya. Kalau si natrium ini terletak pada golongan 1A, jadi kalau ada MgO, biloks Mg sama dengan +2. Kayak gini. MgO, biloksnya ini adalah +2. Mengapa? Karena Mg ini terletak pada golongan 2. Masih ingat? Golongan 2 ya. Oke, itu biloks ion sama dengan muatannya. Nih. Biloks ion sama dengan muatannya. Gini kan? Contohnya kan tadi saya tulis NH4+, tapi sebenarnya yang benar itu adalah NH4+. Maksudnya begini, bukan 4-nya di atas. Jadi biloksnya sama dengan +1. Dapatnya dari sini guys, dari muatannya kan. Contoh lainnya itu ada SO4 2-. Biloksnya itu -2 sesuai dengan muatannya. Ini -2. Jadi begini ya,